Assalamualaikum adik-adik. Alhamdulillah, sekarang kalian sudah kelas 6. Kakak ucapkan selamat datang di kelas 6. Meskipun sekolah masih online, kalian harus tetap semangat dan tetap belajar dengan giat ya. Dan untuk mencegah penyebaran virus corona, kalian harus tetap patuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, dan selalu berdoa kepada Tuhan semoga pandemi ini cepat berlalu. Oh iya, kenalin nama kakak Sai, yang akan mengisi suara dan mengajak kalian belajar bersama. Mari kita mulai belajar. Kita akan belajar tentang makna dan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian makna dan pengertian nilai-nilai Pancasila. Untuk pengertian makna adalah mempunyai atau mengandung arti penting, dan pengertian nilai-nilai Pancasila adalah sifat-sifat atau hal-hal yang penting atau berguna yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Kita akan masuk ke sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Makna sila pertama, yaitu ketuhanan. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya adalah 1. Keyakinan terhadap adanya Tuhan yang Maha Esa dengan sifat-sifatnya. 2. Ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dengan cara menjalankan semua perintah dan menjauhi segala larangannya. 3. Saling menghormati dan toleransi antara pemeluk agama yang berbeda-beda. 4. Kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing. Dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Kegiatan beribadah. Contohnya, Darel beragama Islam dan beribadah di masjid. Nyoman beragama Buddha dan beribadah di vihara. Marta beragama Kristen dan beribadah di gereja. Kedua, Darel bermain ke rumah Nyoman. Saat azan zuhur berkumandang, Darel dipersilahkan untuk sholat oleh Nyoman. Ketiga, Darel dan Nyoman menengok Marta yang sedang sakit. 4. Berdoa sebelum memulai mengerjakan sesuatu dan sesudahnya. Kelima, berbakti kepada orang tua dan guru. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua adalah kemanusiaan. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. 1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya. 2. Mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban. 3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. 4. Mengembangkan sikap tenggang rasa dan tepos liro. 5. Tidak semena-mena terhadap orang lain. 6. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. 7. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. 8. Saling menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, membantu korban bencana alam. Kedua, tidak menghardik peminta-minta. Ketiga, menyantuni anak yatim dan orang-orang terlantar. Keempat, memberikan sumbangan atau bantuan ke panti-panti jompo atau panti asuhan. Kelima, menolong teman yang terjatuh. Keenam, bersikap sopan dan ramah kepada siapa saja. Ketujuh, menghormati orang tua. Dan yang kedelapan adalah menyayangi teman atau saudara. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Dari sila ketiga adalah persatuan atau kesatuan. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. 1. Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kedua, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. 3. Mengembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa. 4. Bangga berbangsa dan bertanah air Indonesia. 5. Memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
6. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. 7. Memajukan pergaulan dunia demi persatuan dan kesatuan bangsa. Dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari yang pertama adalah melaksanakan tugas piket bersama di sekolah. 2. Kerja kelompok membuat prakarya. 3. Mengikuti kegiatan Karnaval 17 Agustus. 4. Melaksanakan kerja bakti. 5. Ikut ronda malam atau menjaga keamanan lingkungan. 6. Menjadi panitia kegiatan. Dan yang ketujuh, menjaga kerumunan antar warga. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Makna sila keempat adalah kerakyatan atau permusyawaratan. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya adalah yang pertama, saling menghargai pendapat orang lain saat berdiskusi. Kedua, menerima saran, kritik, pendapat, dan masukan dari orang lain dengan lapang dada. Ketiga, tidak memaksakan kehendak atau pendapat atau keinginan kepada orang lain. Keempat, menerima dan melaksanakan hasil musyawarah dengan penuh tanggung jawab. Kelima, melaksanakan musyawarah untuk mengambil keputusan. Keenam, mendahulukan kepentingan banyak orang. Dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari yang pertama, setiap manusia Indonesia memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Keempat, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Kelima, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan hasil musyawarah. Keenam, dengan itikat baik dan tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan. Ketujuh, menjunjung tinggi kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan dalam setiap kegiatan bermusyawarah. Kedelapan, musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna dari sila kelima adalah keadilan. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya yang pertama, mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Kedua, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Yang ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Keempat, menghormati hak orang lain. Kelima, suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Keenam, tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang merugikan orang lain. Ketujuh, suka bekerja keras. Kedelapan, tidak bersikap boros. Kesembilan, suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat. Kesepuluh, suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Menghormati hak dan kewajiban orang lain. Kedua, menghargai diri sendiri. Ketiga, menghargai hasil karya orang lain yang bernilai positif. Keempat, memiliki kemauan untuk menolong orang lain. Kelima, berani memperjuangkan keadilan untuk diri sendiri dan jaga orang lain. 6. Gemar menabung. 7. Berani bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan. Dan yang kedelapan adalah mau memaafkan diri sendiri dan orang lain. Penerapan nilai-nilai Pancasila terhadap hewan dan tumbuhan. Yang pertama, 1. Tidak menyiksa hewan. 2. Menyirami tumbuhan dan memupuknya. 3. Menyayangi dan merawat hewan dengan baik, penuh kasih sayang. Sila kedua, 1. Membersihkan kandang atau sangkar. 2. Memberi makanan pada hewan peliharaan. 3. Memandikan hewan peliharaan. 4. Membawanya ke dokter hewan bila sakit. Sila ketiga, yang pertama, tidak melakukan perburuan hewan secara liar. 2. Tidak memperjualbelikan hewan langka. 3. Melakukan tebang pilih terhadap tumbuhan. Sila keempat, yang pertama,
melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang pelestarian hewan dan tumbuhan. Kedua, melakukan musyawarah untuk melestarikan hewan dan tumbuhan langka. Sila kelima, 1. Mengelola hewan dan tumbuhan agar bermanfaat bagi banyak orang. Kedua, tidak berlebihan dalam memanfaatkan hewan dan tumbuhan. Nah, setelah memahami materi yang kakak sampaikan sebelumnya, di sini ada kuis. Coba rangkai huruf di bawah menjadi sebuah kata dan jawab di kolom komentar, oke? Sampai di sini materi yang kakak sampaikan. Kiranya ada salah, kakak minta maaf. Sebelum kakak akhiri, kakak ada quote nih. Tanpa adanya suatu kemauan yang keras, kalian tidak akan pernah mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.